Pemirsa, nama pejabat Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung disebut dalam action plan atau proposal kepengurusan fatwa Mahkamah Agung dalam sidang dakwaan terdakwa Jaksa Pinangki beberapa waktu lalu. Komisi 3 DPR meminta Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk menuntaskan kasus Jaksa Pinangki tersebut. Kedua adalah pengiriman surat dari pengacara kepada BR (Burhanuddin) atau pejabat Kejaksaan Agung yang dimaksud oleh terdakwa sebagai surat permohonan fatwa Mahkamah Agung. Kasus Jaksa Pinangki Sirne Malasari terus menjadi sorotan. Dalam sidang perdana yang digelar beberapa hari lalu, nama Jaksa Agung ST Burhanuddin dan pejabat Mahkamah Agung disebut-sebut dalam dakwaan Jaksa Pinangki Sirne Malasari saat pembacaan action plan atau proposal kepengurusan fatwa Mahkamah Agung atas kasus Joko Chandra. Nama Burhanuddin disebut dalam 4 dari 10 poin action plan yang disusun terdakwa Pinangki. Burhanuddin juga disebutkan berkomunikasi dengan tersangka Andi Irfan, namun Jaksa Agung membantah keterlibatannya. Jaksa Agung menegaskan tidak mengenal Joko Chandra dan tidak pernah memerintahkan Jaksa Pinangki menangani kasus Kesi Bank Bali. Kami sama sekali tidak mengenal yang namanya Joko Chandra. Saya tidak pernah komunikasi dengan Joko Chandra dan saya tidak pernah untuk memerintahkan Pinangki untuk menangani Joko Chandra. Adalah suatu hal yang bodoh apabila kami melakukan itu. Karena perkara ini tinggal eksekusi. Tidak ada lagi upaya lain, upaya hukum lain tidak ada. Ini hanya tinggal eksekusi. Kalau Irfan Jaya, pada waktu saya jadi Kajati Sulawesi Selatan, dia sebagai orang LSM pernah ketemu saya. Dan sejak itu saya tidak pernah lagi berhubungan dengan yang bersangkutan. Begitupun dengan nama Hatta Ali yang disebut dalam dakwaan Jaksa Pinangki. Melalui Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah menegaskan pihaknya tidak akan mengeluarkan fatwa pembebasan Joko Chandra yang menguntungkan pihak berperkara. Yang dijanjikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab adalah hal yang sangat mustahil. Karena Mahkamah Agung tidak pernah sekalipun mengeluarkan fatwa yang bersifat teknis untuk membatalkan atau mengoreksi keputusan PK. Permohonan fatwa itu sendiri tidak pernah diterima oleh Mahkamah Agung. Anggota Komisi 3 DPR RI pun meminta Kejaksaan Agung membentuk tim khusus untuk mengusut tuntas kasus Jaksa Pinangki ini. Tolong diusut tuntas setuntas-tuntasnya. Siapa nama-nama yang main, politisi-politisi DPR, apa itu semuanya. Kami juga minta betul siapa pemain, siapa aktor-aktor yang main di kejaksaan yang terkait masalah Pinangki. Ini bola liar Pak Jaksa Agung. Kalau tidak hati-hati bisa membakar institusi, membakar integritas, membakar soliditas internal. Dalam kasus Joko Chandra, Jaksa Pinangki diduga berperan mengurus fatwa Mahkamah Agung agar terpidana kasus korupsi Joko Chandra tidak dieksekusi kejaksaan atas putusan bersalah. Pinangki didakwa pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Undang-Undang Pemufakatan Jahat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.